Akhirnya terjawab juga kecurigaan saya terhadap pendatang Rohingya yang awal mulanya mereka mengaku terdampar. Dan saya curiga mereka memang bukan orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat lalu terdampar ke Aceh. Dan akhirnya kecurigaan saya itu sekarang sudah terjawab oleh Kapolda Aceh. Nah, seperti apa penjelasan dari Kapolda Aceh? Mari kita simak. Fenomena yang terjadi sejak tahun 2015 kalau di Aceh ini. Tadinya saya pada saat saya baru masuk itu saya hanya terima laporan ada pengungsi Rohingya sejumlah sekitar 400 orang di beberapa wilayah di mana di Aceh. Ada yang di Pidi, di Lok Sumawe dan seterusnya. Kemudian bulan November lalu tiba-tiba masuklah beberapa kapal terus masuk dan kemudian akhirnya saya perintahkan para Kapolres untuk mengecek karena selama ini begitu yang akunya pengungsi Rohingya ini masuk itu langsung di handle sama polisi, TNI, sama warga masyarakat, kemudian dibawa ke penampungan. Akhirnya saya melihat ada sesuatu yang agak kira-kira aja. Nah, di sini Bapak Kapolda udah merasa ada yang janggal dari mulai awal kedatangan mereka. Begitu juga dengan saya, waktu itu saya udah merasakan kejanggalan itu sejak awal. Tapi banyak pendukung-pendukung Rohingya yang mengatasnamakan Muslim, mereka ya tetap ngotot aja mereka orang terdampar dan perlu pertolongan. Oke, lanjut. Kapal ini kan kalau berangkat ini kan pasti butuh BBM, Pak. Ada nakodanya. Nah dari situlah mulai kita lihat, kita pisahkan siapa yang mengemudikan kapal ini, nakodanya. Kemudian siapa awaknya. Ya dengan keterbatasan kita, karena kemampuan bahasa kita kan juga terbatas. Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya didapatlah di wilayah Pidi sana, ternyata nakodanya warga negara Bangladesh, bukan Rohingya. Ada 7 orang yang kita kumpulkan lari waktu itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan, terungkaplah bahwa sebenarnya ini adalah orang-orang Rohingya yang bukan terusir dari Myanmar, tetapi mereka sudah dari Myanmar ditampung di kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh. Itu jumlahnya jutaan manusia di sana yang ditampung. Kemudian mereka itu berupaya untuk lari dan difasilitasi dari sana dengan membayar jumlah uang, mengumpulkan uang. Ada yang bervariasi, ada yang 7 juta, untuk anak-anak ada yang 14 juta. Kemudian ada kelompok orang juga yang mengorganisir, membeli kapal, sehingga akhirnya mereka berlayar. Tujuannya kemana ya, kita juga nggak tahu tadinya. Tapi karena bolak-balik masuk ke wilayah kita, akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah memang tujuan mereka ke sini. Ada beberapa kasus yang kita tangani, yang kemarin terakhir di Banda Aceh, kemudian ada juga yang di Aceh Timur, di Pidi. Modusnya mirip-mirip, Pak. Jadi ini adalah sebenarnya bukan murni pengungsi, tetapi bagaimana mengorganisir orang, manusia dari luar masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur yang resmi. Kalau orang asing kan masuk harus melalui tempat pemeriksaan keimigrasian, di bandara, di pelabuhan, dan sebagainya. Mereka sebagian sudah memegang dokumen. Nah, ini dokumen ini yang selama ini juga saya pertanyakan. Dokumen ini berupa kartu identitas dari UNHCR. Itu sama halnya dengan KTP, itu kalau kata UNHCR. Cuma kalau memang itu serupa dan sama dengan KTP, berarti warga Rohingya ini memang warganya UNHCR. Nah, lalu kenapa UNHCR ini membuang atau membawa masyarakat Rohingya ini ke berbagai negara? Berupa kartu UNHCR yang berbahasa Bangladesh, yang kemarin kita konfirmasi pada UNHCR,
kartu itu apa fungsinya? Kata mereka adalah ini kartu berupa data-data identitas seperti KTP. Dan pada saat UNHCR datang ke saya beraudiensi, saya pertanyakan juga, mengapa mereka yang sudah ditampung di Cox's Bazar, Bangladesh, kok bisa keluar? Dan mereka bisa dengan menggunakan kapal pergi ke wilayah kita. Alasan UNHCR bahwa mereka tidak bisa melarang mereka untuk pergi, kemudian mereka juga bukan penegak hukum, dan karena situasi di Cox's Bazar sendiri sudah tidak kondusif katanya. Kemudian saya tanya lagi kepada UNHCR, berarti fungsi kartu itu sebagai apa? Oh, itu hanya alat identifikasi saja. Saya kejar, apakah dengan kartu itu mereka bebas kemana-mana? Kan gitu. Mereka tidak bisa jawab. Akhirnya saya sampai satu titik kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang yang diorganisir untuk masuk ke Indonesia dengan melawan hukum. Hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah undang-undang keimigrasian. Undang-undang keimigrasian, sehingga bisa dikategorikan sebagai penyelundupan manusia, bukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, saya melihat bahwa ada upaya-upaya memindahkan yang jutaan manusia di sana dengan menggunakan tangan UNHCR untuk pindah ke wilayah kita, Pak. Karena mereka, UNHCR ini sedang berupaya melobi pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah untuk mencari lahan. Kemarin ada yang diincar lahan bumi perkemahan di Pidi, 120 hektar. Dan mereka bilang, nanti kalau ada lahan akan kita bangun dengan biaya UNHCR. Kalau itu terbangun, Pak, semakin banyak yang datang. Seperti itu. Dan kita melihat ada fenomena juga bahwa masyarakat sudah melakukan penolakan terhadap para pengungsi ini. Karena sebelumnya memang masyarakat Aceh terlalu baik, Pak, menerima, dibantu dan sebagainya, ditampung, pelan-pelan hilang, Pak. Sebenarnya kalau hitung-hitungan dari tahun 2015 sudah 4.000 yang masuk. Sekarang 1.700-an yang ada di wilayah kita, ada sebagian yang sudah dipindah ke Medan, ke Pekanbaru dan sebagainya, ada sebagian juga yang menghilang entah kemana. Ada yang katanya ke Malaysia, ada yang katanya, kita juga nggak ngerti. Nah, tuh kalian sudah dengar sendiri apa kata Bapak Kapolda dari Aceh. UNHCR sekarang juga lagi merayu ke pemerintah pusat untuk mendapatkan lokasi atau lahan untuk dibangun sebuah penampungan. Dan nanti ketika dibangun penampungan yang ada di Aceh, dan nanti yang akan datang orang-orang Rohingya ini jumlahnya bisa jutaan yang datang ke Aceh. Dan tahu sendiri, baru sedikit yang datang dan ada di Aceh, mereka sudah buat permasalahan. Gimana kalau seandainya nanti jutaan? Bayangkan saja. Ini memang mereka datang ke Indonesia ini memang ulah dari UNHCR, bukan mereka terdampar. Nah, yang kemarin gembar-gembornya, yang teriak-teriaknya karena sesama muslim, sampai sekarang sudah dijelaskan seperti ini sama Pak Kapolda, apa masih tetap menggunakan agama kalian untuk menerima mereka? Ya kalau masih tetap ya silakan ambil mereka, tampung di rumah kalian, biar kalian ngerasain nantinya ketika mereka bikin ulah, kalian yang harus tanggung jawab.